Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delco. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait Hari Stroke Sedunia ya, dan stroke yang penyakit stroke yang menjadi mesin pembunuh ya, penyebab kematian kedua terbesar di dunia. Hal yang wajib kita waspadai, gejala-gejala dan juga hal yang bisa memperparah stroke itu sendiri. Bahasan kita kali ini yaitu stroke bukan penyakit lansia, anak muda usia 20-an juga bisa kena ya. Jadi harus waspada terhadap stroke yang dengan pola hidup sekarang yang serba fast instan gitu ya, termasuk juga makanan dan juga gaya hidup yang tidak sehat, itu juga memicu ya kesehatan tubuh. Bagi Anda yang juga ingin mencoba produk herbal kami, yaitu madu hutan ya, madu nektar dan juga madu super ya. Di sini depan ini ada madu jahe. Itu bisa langsung klik beli, link pembelian ada di deskripsi ya. Ada varian kurang lebih 15 yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan gitu ya. Baik sobat sekalian ya, jadi memang Hari Stroke Sedunia ini bisa menjadi pengingat kita agar lebih waspada untuk kembali lagi ke pola hidup sederhana, pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang tentu saja kita harus mengatur pola makan ya, pola istirahat dan menghindari stres yang itu yang adalah investasi bagi kesehatan kita supaya tidak cepat terserang penyakit, termasuk juga stroke yang salah satu yang menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Nah, kalau kita melihat ya, stroke itu memang tidak menular ya, tetapi kenyataannya stroke itu bisa menyerang siapa saja. Ini kan bahaya ya, bahkan Anda yang masih berusia 20-an itu masih rentan terkena stroke ya. Tidak ada jaminan sebenarnya penyakit tersebut itu hanya menyerang kelompok lanjut usia. Kenyataannya tidak sedikit orang muda di usia 20-an yang terkena stroke meskipun gejalanya ringan ya. Waspada ya, kalau bisa mencegah meskipun untuk hal-hal kecil yang gejalanya ringan yang mendekati stroke itu memang harus dihindari untuk supaya tidak menjalar ya, menjadi lebih besar. Tidak ada hitam di atas putih atau stroke yang hanya serang lansia ya. Pengalaman dokter ya, itu banyak yang usia 20 dan 30-an itu terkena stroke ya. Ini ada apa? Berarti kan memang pola hidup sehat yang ada di sekitar kita yang perlu kita waspadai. Nah, kalau kita melihat stroke di usia muda itu biasanya terjadi karena kelainan pembuluh darah ya. Misalnya memiliki kadar kolesterol di atas normal ya, darah tinggi dan riwayat stroke di keluarga ya. Jadi riwayat stroke di keluarga kita yang punya stroke itu bisa saja ya turun gitu ya ke kita, dan tentu saja memang kembali lagi pola hidup sehat itu kembali kita jalankan untuk meminimalisir ya hal-hal datangnya gejala-gejala stroke itu sendiri. Ada faktor seperti kolesterol bahkan riwayat keluarga yang punya stroke, makanya penting melakukan cek kesehatan rutin ya. Makanya sebelum kita mengalami kondisi kesehatan yang tidak baik, termasuk ya sampai gejala stroke itu kan terus saja biayanya mahal ya, termasuk juga untuk cek kesehatan rutin. Maka saya rekomendasikan ya kembali kepada alami gitu ya, kepada hal-hal yang alami, salah satunya produk herbal ya. Bisa saya rekomendasikan madu gitu ya, karena Nabi juga suka madu ya, dan ini ya kalau kita melihat manfaat dari hasil lebah ini luar biasa ya. Jadi memang tidak hanya usia tua 20-an juga ada yang kena stroke. Bahkan ya, ini temuan dari dokter ya, ada yang usia 8 tahun terkena stroke ya.
walau memang ini penyebabnya gen ya, atau genetik dalam genetik dalam tubuh. Nah, sekarang apa sih sebenarnya ya penyebab stroke di usia muda? Ini perlu kita waspadai ya, karena jangan sampai kita misalnya mempunyai saudara yang beranjak dewasa, itu dari awal ada indikasi ya terkena stroke, atau diri kita sendiri gitu ya. Nah, ini wajib kita pahami bersama supaya untuk kewaspadaan diri. Jadi penyebab stroke di usia muda, kita ketahui stroke itu kan penyakit yang berhubungan dengan saraf ya. Hal ini terjadi karena gangguan aliran darah ke otak ya. Dari mana ada gangguan tersebut? Jadi gangguan aliran darah ini bisa terjadi karena berbagai hal. Hal paling umum adalah kolesterol dan darah tinggi ya. Coba ya. Jadi ini akan kembali kepada makanan kita yang tidak sehat, yang menghasilkan konsumsi makanan yang banyak mengandung kolesterol dan juga menyebabkan darah tinggi. Nah, kemudian penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup bisa dilihat polanya gaya hidup anak muda sekarang, misalnya mager ya, atau malas gerak. Kembali lagi ya, ini ada salah satu yang mempengaruhi ya, makanya kita harus menghindari perilaku yang mager yang saat ini menjadi tren gitu ya. Kemudian seiring dengan kemajuan zaman, tidak diimbangi dengan rutinitas bergerak dan olahraga. Nah, ini kita saat ini yang sudah masuk era audiovisual, ada kemudahan itu seakan membius gitu ya. Seakan kita itu kalau sudah kena media ataupun sifatnya audiovisual itu sudah lupa waktu ya, termasuk juga lupa bergerak. Dan ini yang kalau sudah berulang lama ya, ini akan menjadi investasi ya ke tubuh kita ya, akan tidak sehat secara genetik maupun juga secara fisik gitu ya. Jadi mau makan tinggal pesan ya kan, ada pesan online itu mempermudah, dan juga mendapatkan informasi juga mudah, membeli sesuatu itu juga mudah melalui online, yang kalau efeknya itu sebenarnya kita jarang untuk menggerakkan tubuh, untuk beraktivitas ya, melancarkan sirkulasi darah. Nah, pesan supaya untuk anak muda yang untuk hal ini tentu saja harus rutin bergerak ya sobat sekalian. Mengubah gaya hidup dengan konsumsi makanan yang lebih sehat dan berolahraga ringan itu bisa membantu mengurangi bertambahnya angka stroke di Indonesia. Jadi memang kita harus mengubah gaya hidup dengan gaya hidup yang sehat ya. Harus makan makanan yang sehat ya, banyak mengandung sayur dan juga protein dan sedikit lemak. Kemudian olahraga ya, itu sangatlah dianjurkan, karena disitulah yang membedakan orang yang sehat dengan yang tidak sehat, dengan bergerak terus gitu ya. Dan yang paling penting adalah juga untuk menjaga kondisi imunitas tubuh kita supaya tidak cepat sakit, dan juga untuk kolesterol ya, saya rekomendasikan adalah konsumsi TPR atau propolis, yaitu Turkish Propolis ya. Jadi yang ini ya manfaatnya luar biasa karena sudah mengandung nanoteknologi. Kita kecuali kalau ukuran nano itu lebih mudah ya, manfaatnya untuk mudah diserap dan dicerna oleh tubuh, dan otomatis akan mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaatnya antara lain ya, selain hal yang tadi meningkatkan imunitas, termasuk juga dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, tumor mah, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk herbal sabu jagat yang testimoninya juga banyak ya, yang sudah kita terima. Untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Surya Brain ya, yang biru. Ini manfaatnya sesuai namanya brain ya, untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina,
mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Problem Surya antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Problem Surya sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali ya, pagi dan malam. Atau untuk terapi berat, untuk misalnya untuk ginjal ya, untuk jantung ya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Problem Surya, dan juga bisa juga konsumsi madu hutan. Pemilihan ada deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Olko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.